Sudah? Cukup ya? Oke, silakan ke ruang tunggu lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua KPK Bapak Setio Budianto, Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruangan konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada hari ini, tanggal 16 Maret tahun 2025, KPK akan menyampaikan rilis terkait kegiatan tangkap tangan KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Tesa, yang saya hormati juga Direktur Penyidikan Pak Asep Guntur, yang saya hormati seluruh wartawan, rekan-rekan jurnalis dan reporter media yang hari ini hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sore ini saya akan menyampaikan rilis kegiatan penyelidikan tertutup atau yang lazim disebut dengan tangkap tangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Detailnya adalah sebagai berikut, bahwa sejak beberapa waktu yang lalu, bahwa KPK khususnya di Kedeputian Penindakan dan di backup dengan kedeputian lainnya, telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, atau sekali lagi lazim disebut dengan tertangkap tangan. Adapun konstruksi perkara dan kronologi kegiatan penyelidikan tertutup yang membuahkan hasil kepada penangkapan terhadap beberapa orang adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025, agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan, kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Jadi ini adalah perubahan untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Untuk ketua dan wakil ketua, nilai proyeknya disepakati adalah 5 miliar, sedangkan untuk anggota itu adalah 1 miliar. Nilai ini kemudian turun menjadi 35 miliar. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran, tapi untuk fee-nya tetap disepakati sebesar 20% jatah bagi anggota DPRD, sehingga total fee-nya adalah sebesar 7 miliar rupiah. Nah, saat APBD tahun anggaran 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal 48 miliar rupiah menjadi 96 miliar rupiah. Jadi signifikan karena ada kesepakatan, maka yang awalnya 48 bisa berubah menjadi 2 kali lipat. Kemudian saya lanjutkan lagi. Saat itu Saudara Nop yang merupakan pejabat Kepala Dinas PUPR menawarkan 9 proyek tersebut kepada Saudara MFZ
dan saudara ASS dengan komitmen fee sebesar 22%, yaitu 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD. NOP kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan beberapa perusahaan atau CV yang ada di Lampung Tengah. Kemudian penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah. Ada beberapa nama perusahaan, ya, antara lain termasuk juga kegiatannya. Yang pertama untuk rehabilitasi rumah dinas Bupati, lebih kurang sekitar 8,3 M dengan penyedia CVRF. Kemudian yang kedua, rehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati, lebih kurang biayanya adalah 2,4 dengan penyedia CVRE. Kemudian yang ketiga, pembangunan kantor dinas PUPR Kabupaten Oku senilai 9,8 miliar dengan penyedia CVDSA. Kemudian yang keempat, pembangunan jembatan di Desa Guna Makmur senilai 983 juta rupiah dengan penyedia CVGR. Yang kelima, peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus, Desa Bandar Agung senilai 4,9 dengan penyedia CVDSA. Yang keenam, peningkatan jalan desa Panai Makmur, Guna Makmur senilai 4,9 dengan penyedia CVACN. Kemudian yang ketujuh, peningkatan jalan unit 16 Kedaton Timur senilai 4,9 miliar dengan penyedia CVMDR Corporation. 8, peningkatan jalan Letnan Muda MCD Junet sebesar 4,8 miliar dengan penyedia CVBH. Dan yang ke-9, peningkatan jalan desa Makartitama sebesar 3,9 dengan penyedia CVMDR. Ini semua dilakukan oleh NOP dengan PPK, mereka langsung berangkat ke wilayah Lampung, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan berkoordinasi dengan para pihak. Jadi pinjam nama, pinjam bendera. Tetapi yang mengerjakan adalah saudara MFZ dengan ASS. Kemudian menjelang Hari Raya Idul Fitri, pihak DPRD yang diwakili oleh saudara FJ yang merupakan anggota dari Komisi 3, kemudian saudara MFR, kemudian saudari UH, menagih jatah fee proyek kepada saudara NOP sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh saudara NOP akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka 9 proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada kegiatan ini, patut diduga bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, pertemuan dilakukan antara anggota Dewan, kemudian Kepala Dinas PUPR, juga dihadiri oleh pejabat Bupati dan Kepala BPKAD. Kemudian pada tanggal 11 sampai dengan 12 Maret, MFZ mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek. Kemudian pada tanggal 13, sekitar pukul 14, MFZ mencairkan uang muka di bank daerah. Kemudian karena ada permasalahan terkait cash flow-nya, uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, TPP, dan penghasilan perangkat daerah. Keterbatasan uang tersebut, namun tetap akhirnya uang muka bisa dicairkan. Pada tanggal 13 Maret, saudara MFZ menyerahkan uang sebesar 2,2 miliar kepada NOP, yang merupakan bagian komitmen fee proyek yang kemudian diminta oleh saudara NOP dititipkan di saudara A, yang merupakan PNS pada Dinas Perkim Kabupaten Oku. Uang tersebut bersumber dari uang muka pencairan proyek. Selain itu, pada awal Maret 2025, saudara ASS sudah menyerahkan uang sebesar 1,5 miliar kepada saudara NOP di rumah saudara NOP.
Pada tanggal 15 Maret pukul 6.30, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah Saudara Nop dan Saudara A dan menemukan serta melakukan penyitaan uang sebesar 2,6 miliar yang merupakan uang komitmen yang diberikan oleh MFZ dan ASS. Kemudian tim secara simultan juga mengamankan MFZ, ASS, dan FJ, MFR, dan UH di rumahnya masing-masing. Selain itu, tim juga mengamankan pihak lainnya yaitu Saudara A dan Saudara S. Dalam kegiatan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner BG 1851 ID, kemudian dokumen, beberapa alat komunikasi, serta barang bukti elektronik lainnya. Jadi untuk uang yang 1,5 yang sudah diserahkan di awal, itu sebagian digunakan untuk kepentingan NOP, sebagian masih ada, dan sebagian sudah digunakan untuk pembelian 1 unit mobil merek Toyota Fortuner. Kemudian para pihak dimintai keterangan di Polres Batu Raja Oku dan Polda Sumatera Selatan. Kemudian tadi pagi sudah berangkat dan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Tadi malam atau tadi pagi sudah dilakukan proses ekspos perkara yang dihadiri oleh pimpinan, kemudian Kedeputian Penindakan. Berdasarkan hasil ekspos tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian untuk MFZ dan ASS selaku pihak swasta diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ada dua klaster, ada pihak penerima dan ada pihak pemberi. Penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap 6 tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 4 April 2025. Terhadap 3 tersangka yaitu FJ, MFR, dan UM ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Kelas 1 Jakarta Timur di Gedung KPK C1. Sedangkan tersangka NOP, MFZ, dan ASS ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada
Kafling 4, Jakarta Selatan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dukungan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Oku, termasuk juga yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk juga dukungan dan bantuan dari Polda Sumatera Selatan dan Polres Batu Raja, Oku. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, kepada seluruh anggota legislatif yang masa jabatannya masih baru, yang baru dilantik juga beberapa waktu yang lalu. Ini merupakan, menurut saya adalah hal yang harusnya menjadi perhatian bagi para pejabat eksekutif dan legislatif semuanya untuk tidak melakukan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan ya untuk kepentingan pribadi yang tentunya berdampak kepada aspek penegakan hukum, ya seperti yang dialami oleh NOP dan kawan-kawan ini. Kami berharap bahwa seluruh kepala daerah, kemudian anggota legislatif, ya tetap menjaga integritasnya, tidak memanfaatkan kepentingan dengan melakukan perubahan-perubahan APBD dengan memasukkan pokir yang akhirnya menurunkan ya kredibilitas daripada pemerintah daerah itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada juru bicara. Terima kasih. Baik, terima kasih.